kira-kira begitu. Bagus itu Pak Nomensen. Nanti Bagus ya. diajarilah kita. Nanti saya coba Boleh gini, digunakan Pak Nomensen. hari Minggu saya coba tanya lagi ke umat, siapa tahu Mm-mm. mereka ada yang hafal. Eh, dari situ nanti kita ini ya, saya nyanyiin ya di grup ya, Bapak Iya, Ibu. Ya iya. boleh. Tapi biasanya Mantap. saya doanya itu sederhana aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus Mm-mm. Kristus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Ada beberapa orang yang bilang ini doa nafas. Jadi kan kita kalau nafas, kalau bernafas pasti eh, inhale, exhale, tarik nafas, buang nafas gitu kan ya. Nah, waktu Mm-mm. tarik nafas, doanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Waktu buang nafas, kasihanilah aku. Tarik nafas Oh. lagi, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Jadi diatur dengan nafasnya. Ada juga yang ngajarin begitu. Atau Mm-mm. saya belakangan saya lagi lagi mendoakan ini yang kepada kepada Agios Paisius malahan. Agius Paisius, doakanlah aku. Agius Paisius, doakanlah aku. Karena ternyata Bapak Ibu, Agius Paisius ini eh, kerendahan hatinya serendah-rendahnya gitu. Waduh. Luar Saya biasa. oh iya, ada yang sudah nonton filmnya Agius Paisius belum ya? Kalau belum, saya mau kasih Belum. ininya deh. Saya kasih linknya ya. Boleh, Nanti boleh Bapak Pak. Ibu bisa. Belum, belum Pak. Jadi waktu itu film ini baru keluar. Saya Mm. sempat kenal sama sama seorang kepala biara yang mener yang bikin proyek penerjemahan. Jadi bikin subtitlenya gitu. Jadi subtitlenya baru ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Em, ini saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Ini yang berbahasa Inggris subtitlenya. Silakan Bapak Ibu kalau ada waktu untuk nonton, silakan ditonton. Ini sangat 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 luar biasa. Silakan ditonton Bapak Ibu. Sebentar, saya copy linknya. Ya. Nih, jadi saya kenal eh, kepala biara yang memulai proyek penerjemahan ini. Beliau sangat baik, sangat rendah hati juga, dan sangat sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tiada habisnya. Udah lihat di grup Bapak Ibu? Sudah, Jadi, sudah Pak. Terima kasih Pak. jadi ini kan Oh, mereka mereka baik. mendatangkan orang-orang Amerika, orang-orang Yunani yang di Amerika untuk menerjemahkan ini. Jadi ceritanya gitu. Terus saya saya jadi orang yang ini, yang salah satu lah. Jadi mereka selesai satu episode, upload, saya nonton. Jadi termasuk salah satu yang pertama menikmati terjemahannya lah, kurang lebih. Ya puji Tuhan. Hmm. Salam Romo, selamat malam. Selamat malam, Evlogite, Romo. Selamat malam, Evlogite ya Ronda. Kyrios. Begitu ya. Selamat malam Romo. Selamat malam, Pak Budiman ini. Malam, Romo. Selamat Romo. malam. Selamat malam Romo. Selamat malam, Mas Nomensen, Mas Daniel Stanley, Selamat malam Romo. Bu Risna, Risma Agustina, Risna Agustina. Malam, Romo. Mohon maaf agak telat ini lama masuknya karena kelamaan masuk akhirnya anak saya yang saya suruh masukkan baru bisa. Si Alex. Iya, iya. Ya. Gimana semua baik semua? Puji Tuhan, Romo. Baik. Oh, puji Tuhan. Luar Tuhan biasa. baik Romo. Polikala, Polikala ya Ron. Polikala, Polikala. Delikala. Sangat baik, sangat baik. Polikala, Oh, Nikala. sangat baik. Sedikit-sedikit belajar bahasa Yunani. Polikala sangat baik.
Eh, hmm. Udah bisa dimulai ini ya, Romo, Boleh, silakan. Bapak Ibu. Mulai boleh. Ya. Silakan Pak Erik. Boleh dimulai. Ya. Silakan. Ya, silakan Ibu Agustina yang memoderasi kita sekarang. Terima Oke, kasih. Bu Agustina, Ya, silakan jadi moderator. moderator ya. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melalui Zoom kita untuk pertemuan yang kedua pasca kita dibaptis ya. Malam Ya, ini kita belajar bahasa Yunani. Puji Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan merendahkan hati kita akan berdoa bersama sebelum acara dimulai ya. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Untuk doa pembukaan, saya mohon dengan kasih Bapak Nathanael Christian untuk membawa kita dalam doa buka. Baik, terima kasih Bu Agustina. Bapak Ibu, suara saya kedengaran? ya, Kedengaran Pak? sangat Kedengaran. kedengaran. Baik, mari kita berdoa. Nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Kami ucap syukur buat malam hari ini, buat kesempatan yang kembali diberikan kepada kami untuk kami bisa belajar tentang dirimu sendiri Tuhan. Begitu banyak misteri tentang Kau sendiri Tuhan, dan kiranya kami dibukakan supaya kami bisa melihat dan mengerti siapa Engkau yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Berkati Romo yang akan memimpin pelajaran pada hari ini, kiranya kami semua mengerti apa yang disampaikan oleh beliau. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Dalam pada Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Mari selanjutnya tempat dan waktu saya berikan untuk Romo. Mari Ya, Romo. ya, saya share-nya dulu ya. Ya. Ya, kita kembali ke Elenico Alfabito ya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang huruf-huruf bahasa Yunani ya, mulai dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Kemarin kita sudah belajar 6 huruf ya. Yang pertama alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Sekarang 6 huruf lagi. Eta, theta, iota, kappa, lambda, mi. Ada 6 huruf ini ya. Coba kita akan buka mulai dari eta ya. Pengenalan tentang eta.
Ita. Nah, ini ada satu kata ini. Oigemonas. Oigemonas ya. O itu laki-laki. Jadi Igemonas ini jenis kelaminnya laki-laki. Igemonas artinya pangeran ya. Pangeran. Pangeran atau bisa juga Tuhan juga bisa ya, yang dipertuhankan ya. Pangeran. Yang kedua, iigumeni. Igumeni adalah pemimpin biara wanita. Pemimpin biara wanita atau pemimpin monasteri wanita. Biasanya disebut ibu rohani. Semua pertapa yang ada di biara atau di monasteri. Kalau laki-laki, kalau monasterinya laki-laki, oigumenos. Jadi penekanannya di igumenos ya. Kalau ini penekanannya di igumeni. Jadi jangan salah mengucapkan. Yang pertama oigemonas, iigumeni, oigumenos. Ya, oigumenos. Igumenos adalah pemimpin biara laki-laki atau disebut juga pemimpin monasteri, semuanya laki-laki pemimpinnya, namanya igumenos atau bapak rohani ya, bapak rohani untuk semua pertapa yang ada di monasteri atau di biara. Yang keempat, ethos. Ethos itu adalah etika ya. Etika itu ada dua. Yang satu adalah jenis kelaminnya netral. Yang kedua jenis kelaminnya perempuan. Isiki itu juga artinya moral atau etika ya, etika. Ethos sama dengan isiki. Dua-duanya moral. Nah, di dalam bahasa Yunani ada satu kata yang punya 3 jenis kelamin. Ya. Oithikos, iithiki, toithiko. Ini adalah namanya epitheto. Epitheto adalah satu kata yang punya 3 jenis kelamin. Ini artinya juga moral atau etika. Ini saya nggak bisa mengajarkan dulu. Ini kita hanya baru mengenalkan kata. Nanti kita bisa menemui ini di kalimat nanti ya. Di kalimat. Kapan kita menggunakan toithos, iithiki, atau sekaligus 3 jenis kelamin. Oithikos, iithiki, toithiko ya. Ini ita ya. Kemudian yang kedua adalah theta. Theta itu satu kata, contohnya ithalasa ya, ithalasa. Ini adalah artinya laut. Jadi laut itu jenis kelaminnya perempuan, ithalasa. Nah, kematian itu jenis kelaminnya laki-laki, thanatos. Ya. Nah, demikian juga untuk mujizat itu jenis kelaminnya adalah netral, tothafma. Nah, teater itu jenis kelaminnya netral, totheatro ya, totheatro. Nah, ini yang terakhir adalah rima atau kata kerja. Velo artinya saya menginginkan. Velo, kata kerja. Kemudian habis kita masuk iota ya. Iota. Ingat ini tulisannya ini yang pertama adalah gamma. Jadi iota. Contohnya
Iyawa. Iyawa adalah Pulau Jawa. Bahasa Yunaninya Iyawa. Iyawa. Iyawa ya. Pulau Jawa. Iyawa. Kemudian jenis kelaminnya perempuan ya. Pulau Jawa itu jenis kelaminnya perempuan. Iyawa. Yang kedua namanya Yakub. Yakub laki-laki. Oh Yakub. Oh Yakub. Penanggalannya di op. Di op penanggalannya. Oh Yakub. Oh Yakub. Kalau ini penanggalannya di a. Iyawa. Iyawa. Ini oh Yakub. Kemudian oh Januarius. Januari itu laki-laki. Oh Januarius. Orang Jepang itu laki-laki. Oh iya Ponas. Ini orang Jepang. Oh iya Ponas. Orang Jepang. Yang kelima Toyatrio. Yatrio itu adalah tempatnya dokter. Bisa juga kantornya dokter. Bisa juga rumah sakit. Toyatrio. Nah, yang keenam, oh iatros. Ini bahasa kok ini Greeknya iatros pakai ini ya, pakai iota. Tapi kalau di Greek modern itu pakai gamma. Oh iatros, pakai gamma. Tapi kalau dalam koine Greek, dokter itu pakai iota, iatros. Kalau ini iatros, iatros. Ini iatros, ini iatros. Jadi ada penekannya di iatros. Kalau ini iatros. Jadi ini agak agak ringan ya, ini iatros. Kalau ini oh iatros, jadi iatros. Iatros ya. Yang kelima adalah kappa ya, kappa. Okavgas, pertengkaran. Pertengkaran itu jenis kelaminnya laki-laki. Okavgas, kavgas, kavgas ya, kavgas, kavgas. Jadi gamma itu bukan gamma, nggak ada G. Jadi ga. Okavgas. Jadi okavgas, pertengkaran. Jenis kelaminnya laki-laki. Tokanggelo, rel ya, rel itu namanya tokanggelo, rel. Jadi ada rel. Rel itu bisa juga relnya kereta api, bisa juga relnya kalau kita pun punya pintu yang digeser ke kanan ke kiri. Nah, kan ada relnya itu. Nah, itu namanya kanggelo, tokanggelo. Jadi ini adalah netral, tokanggelo. Kemudian tokangguro, penekannya di O. Tokangguro, tokangguro. Ini kanguru yang ada di Australia, kanguru ya. Tokangguro, tokangguro. Jadi penekannya di O. Nah, ini epitheto. Jadi satu kata yang mempunyai 3 jenis kelamin. Okaimenos, ikaimeni, tokaimeno. Jadi ada 3 kata tapi mempunyai 3 jenis kelamin dari satu kata. Okaimenos, kalau perempuan ikaimeni, o tokaimeno. Artinya kasihan. Kasihan untuk laki-laki okaimenos. Misalnya okaimenos o Konstantinus misalnya. Kasihan si Konstantinus. Kalau perempuan ikaimeni Agustina misalnya. Kasihan si Agustina. Nah, tapi kalau untuk netral, anak, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, anak, itu netral.
To kaimonopedi, to kaimenokori, to kaimenokorici misalnya. Jadi kasihan si anak perempuan itu. To kaimenopedi, jadi kasihan si anak laki-laki. Jadi pakai to kaimeno ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 adalah kathara. Nah, kathara tidak mempunyai jenis kelamin karena ini masuk epirima. Epirima itu kata kerja yang bebas, ya, kata kerja yang bebas. Kathara, kathara itu artinya bersih. Kathara, bersih. Okeros. Nah, ini yang sering kita dengar. Okeros. Okeros itu artinya musim. Okeros itu musim. Okeros. Tapi kalau di liturgi suci, keros itu artinya permulaan mau masuk liturgi ya. Keros, persiapan mau masuk liturgi, keros. Yang ketiga, yang terakhir adalah kakak. Kakak ini juga epirima atau kata kerja bebas. Kakak yang artinya sangat buruk. Kakak. Buruk sekali, sangat buruk. Terakhir, yang keenam adalah lambda. 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 Satu contoh, lambda itu L ya. Bahasa Yunaninya L. Lambda. Ilava. Ilava artinya lava yang keluar dari gunung. Panas banget. Cairan yang keluar dari gunung. Ilava. Yang kedua, ini jenis kelaminnya perempuan ya. Hati-hati di sini penekanannya di I ya. Ilavi. Ilavi itu artinya handle. Handle-nya pintu. Untuk membuka pintu, cekrek itu handle-nya yang kita pegang itu. Itu namanya ilavi. Ilavi ya. Handle-nya pintu. Ilavida. Ini adalah sendok. Bisa sendok, bisa entong. Entong itu sendok besar yang untuk mengambil nasi ya. Atau sendok untuk mengambil sayur. Itu lavida ya. Ilavida. Atau sendok untuk perjamuan kudus. Kalau di dalam perjamuan kudusnya orang ortodok, nah itu namanya agia lavida. Jadi sendok suci, agia lavida. Ya, lavida itu sendok. Olagos. Nah, ini ada olagos. Ini artinya apa? Kelinci liar, kelinci hutan atau kelinci gunung. Olagos, ya. Kalau kelinci piaraan namanya kuneli ya, itu nggak perlu itu ya. Kuneli ya, nanti tokuneli. Tapi ini kalau liar jenis kelaminnya laki-laki, tapi kalau itu kelinci piaraan jenis kelaminnya netral tokuneli, tapi nggak perlu itu, nanti kita pelajari. Tolathos ini penting sekali ini. Tolathos ini sering dipakai oleh Tuhan. Tolathos artinya salah. Ya, salah. Yang lawannya benar tapi ada hubungannya dengan pengadilan. Nah, di sini beda dengan alithia ya. Alithia itu adalah benar yang lawannya dusta, ya. Nah, dusta itu apa? Ya, dusta yang sudah kita pelajari ya. Di alithia lawannya adalah pseudos atau dusta. Tapi ini kita bukan eh, salah yang artinya apa namanya dusta, tapi salah ini artinya lawannya benar, benar untuk pengadilan atau untuk ilmu, pengetahuan, matematika. 1+1=5, salah. Lathos, tolathos ya, tolathos. Ya, ini lathos, lawannya orthos atau orthos, yaitu benar atau
Lawannya eh, zostos. Jadi zostos atau orthos. Toladi. Nah, ini yang penting ini sering dipakai ini. Toladi ini sering dipakai di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, yaitu minyak. Toladi. Ini minyak ini jenis kelaminnya adalah netral. Terakhir, ini sering dipakai baik perjanjian lama, perjanjian baru. Ilatria, penyembahan. Latria, penyembahan atau pemujaan. Ya, latria ya. Jadi ada 6. 6 yang kita pelajari: ita, tita, iota, kappa, lambda, mi. Untuk minggu depannya Nixi, Omikron, Piro, Sigma. 2 minggu yang akan datang Taf, Ipsilon, Vi, Hi, Psi, Omega ya. Saya tutup dulu. Mungkin di sini ada pertanyaan. Saya tutup dulu. Mungkin ada pertanyaan dalam ini masih dasar ya, nggak perlu diapalkan dulu. Nanti kita akan pelajari yang bisa katakan rima ya, rima kata kerja nanti kita pelajari kata kerja. Nanti kita belajar juga epitheto kata ya, kata satu kata yang punya 3 jenis kelamin, atau kita usiastiko, usiastiko satu kata yang punya 1 jenis kelamin. Juga epirima, epirima adalah kata kerja bebas yang sudah merdeka, tidak ada urutan dalam grammar, nggak ada masa yang akan datang, masa sekarang, dan masa yang akan datang, nggak ada. Seperti kathara tadi, kathara itu bersih. Kemarin bersih, hari ini bersih, ya seperti bahasa Indonesia itu kata kerjanya semuanya bebas, termasuk bahasa Inggris, nggak ada perubahan. Nah, di dalam bahasa Yunani ada kata kerja yang berpakem, yang bergrammar, ada kata kerja yang bebas seperti epirima tadi, seperti kathara ya, kaimen, seperti kathara, terus apa tadi ya, kakak, kakak itu buruk, ya buruk, kemarin buruk, hari ini buruk, besok buruk. Jadi nggak ada perubahan dalam grammar. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ibu Rina Agustina ya, silakan menjadi moderatornya ya. Iya, terima kasih Romo. Ya, mari Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Tapi saya kira ini kan hanya sifatnya masih introduksi ya, jadi mungkin gampang banget, nggak ada pertanyaan. Minggu depan kita selesaikan 6, dan 2 minggu yang akan datang kita selesai alfabeta, nanti kita akan mempelajari rima atau kata kerja. Ya, Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? ya silakan. Boleh campur sari. Boleh campur sari. Romo, saya punya pertanyaan, Romo. Silakan, Mas Nomensen. Iya. Itu mengenai apa namanya itu, kadang-kala kan ada penekanan itu kan, Romo. Kalau kalau di Alkitab itu kan kadang nggak ada penekanannya. Bagaimana kita bisa tahu membacanya, Romo? Ya makanya itu kita harus belajar di dalam bahasa Yunani, bukan hanya grammar ya. Tapi bahasa Yunani itu ada 5 yang perlu pelajari. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua adalah eh, usiastiko. Usiastiko satu kata yang mempunyai 1 jenis kelamin. Yang ketiga adalah epitheto. Satu kata yang mempunyai 3 jenis kelamin. Yang keempat adalah epirima. Epirima itu kata kerja bebas yang tanpa ikutan dengan adanya grammar, yang seperti yang saya katakan tadi. Dan yang ke mana? Yang keenam itu sindiasmos. Sindiasmos itu adalah memadukan kata-kata tadi itu menjadi 1 kalimat. Itu sindiasmos.
Jadi nanti di situ akan kita pelajari, kita bisa akan mengerti bagaimana sistemnya bahasa Yunani ini. Makanya bahasa Yunani susah diterjemahkan karena sistemnya sama sekali tidak sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, grammarnya hanya kebalik, MD, DM, dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Yunani itu grammarnya itu ditiru oleh Jerman, ya, orang Jerman. Makanya satu kata mempunyai 3 jenis kelamin. Ada satu kelaminnya laki-laki, perempuan, netral, ya, seperti itu. Demikian juga kalimat, dalam satu kalimat itu ada kata kerjanya, ada usiastikonya, ada epirimanya, ada rimanya, dan sebagainya. Jadi memang kaya bahasa Yunani, ya, harus tahu sindiasmos, bagaimana memasangkan kata per kata itu dari kata kerja yang bergrammar atau kata kerja bebas atau epitheto. Epitheto itu satu kata yang punya 3 jenis kelamin, ya, seperti ithikos, ithiki, ithiko, ya. Ithikos itu artinya etika, aturan untuk laki-laki. Ithiki itu aturan, etika untuk perempuan. Ithiko adalah etika atau aturan untuk anak-anak atau untuk hewan, hewan yang berjenis kelamin netral, ya, netral, dan lain sebagainya dan sebagainya. Makanya kita harus tahu persis ini satu kata ini apa ini. Bentuk apa ini? Rima apa usiastiko? Rima itu artinya kata kerja apa kata benda. Usiastiko itu kata benda, ya. Nah, ada kata benda yang mempunyai 3 jenis kelamin seperti ithiki, ithikos, ithiki, ithiko, seperti yang tadi yang kita pelajari. Kaimenos, kaimeni, kaimeno, kan gitu, ya. Ya pelan-pelan nanti kita akan belajar. Yang penting kita, kalau bahasa Yunaninya stroni, stroni itu lidah kita juga kita pelajari nantinya. Kita harus belajar bagaimana membacanya dan bagaimana mengartikannya. Juga harus tahu tonismos. Tonismos itu stres. Ya, nah, stres itu ada 4, ya. 1, apa namanya, oksea. 2 adalah wari. 3 perispomeno. Yang keempat itu adalah eh, penefma. Penefma itu ada 2, psili sama dasea, ya. Nanti kita pelajari semuanya pelan-pelan. Baik, Romo, terima kasih. Romo, Ya, ya. Untuk mengetahui apa jenis kelaminnya itu, apakah ada IO itunya, Romo, baru kita bisa mengetahui itu perempuan apa laki-laki gitu? puji Tuhan, betul itu. Ya, kembali lagi kita lihat di share, ya. Nah, kita lihat, ya, di share lognya tadi. Ya, ini. Satu contoh ini, ya. Seperti Ita, ya. Ita ini I, ya, ini. Bukan heta. Salah, ya, Ita. Ita, ya. Ini huruf I. O igum monas, U igem monas, O berarti laki-laki. O igem monas itu laki-laki. Jadi pangeran itu juga bahasa Inggrisnya apa? Prince, ya. Pangeran itu laki-laki. Kemudian igumeni, pemimpin monasteri wanita, semuanya pertapanya wanita, pemimpinnya ya wanita, namanya igumeni, ibu rohaninya lah istilahnya. Nah, kata ini adalah untuk menunjukkan bahwa igumeni itu adalah perempuan. O igumenos, ya, o igumenos. Igumenos adalah pemimpin monasteri atau pemimpin pertapa laki-laki, bapak rohaninya. Ya tentunya laki-laki, wong O ini. Nah, kemudian to inilah netral. Tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. To ethos.
Jadi moral atau etika itu adalah netral, tidak berjenis kelamin, to ethos. Tapi jangan salah bahwa ada ithiki. Loh, ini ethos, ini ithiki. Ithiki artinya sama dengan ethos. Ini juga moral, ini juga etika. Tapi jenis kelaminnya perempuan. Satu kata yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ada yang mempunyai 3 jenis kelamin. Nah ini, ithikos, ithiki, ithiko. Moral untuk laki-laki, moral untuk perempuan, moral untuk netral. Ya toh? Tapi bukan ethos ya. Ini yang jenis kelaminnya adalah netral, to ethos. To ethos itu hanya moral saja. Nah ini to ethikos, to ethiki, to ethiko ini. Ada to ethiko. Ethiko adalah moral untuk netral. Jadi ini begini ya. Ini saya kasih jenis kelamin aja supaya enggak. O ethikos, O ethiki. Maaf. Ini pakai bahasa Inggris. O ithiki. Nah, ini penggalnya. O ithiki. Kemudian to ithiko. Nah, di sini mulai tahu. Ya. Jadi o ithikos, I ithiki, to ithiko. Jadi satu kata yang mempunyai 3 jenis kelamin, o ithikos untuk laki-lakinya, laki-laki yang bermoral, I ithiki ada perempuan yang bermoral, to ithiko anak-anak bermoral atau netral yang bermoral. Netral itu anak-anak itu netral. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Romo, salam. Ya. Halo. Itu bisa ditranslate terjemahannya bahasa Indonesianya, Romo. Ya, Igemonas itu adalah pangeran. Igumeni adalah ibu rohani untuk para biarawati. Igumenos adalah bapak rohani untuk biarawan laki-laki. To ethos artinya moral, tapi jenis kelaminnya adalah netral. Ithiki itu juga moral, tapi jenis kelaminnya perempuan. Tapi moral juga ada yang 3 jenis kelamin langsung. Ithikos, laki-laki yang bermoral. Ithiki, perempuan yang bermoral. To ithiko, yang netral, yang bermoral. Biasanya anak-anak itu tidak mempunyai jenis kelamin. Kalau anak-anak, misalnya Korici. To Korici, ya. Korici itu adalah anak perempuan, jadi jenis kelaminnya to Korici. Kalau anak laki-laki Topedi itu tidak berjenis kelamin karena pakai netral Topedi. Ya ini aturan orang bahasa Yunani ya, tidak sama dengan bahasa Indonesia. Coba kita baca semuanya. Igemonas. Igemonas. Nah, Igemonas. Igumeni. Igumeni. Nah, igumenos, penekannya di U. Igumenos. Nah, to ethos. Ethos. Nah, ini ithiki. Ithiki. Ya, penekannya di ithiki ya. Ithiki. Nah, yang terakhir. Ithikos. Ithiki.
To ithiko. O Oh, itiko, itikos. i itiki, Itiki. to Ito. itiko. Oh, itiko. Ya, Ito. oke. Bagus semua ya. Puji Tuhan. Ya, itu bahasa Yunani. Mudah, Pak. Bisa semua ini. Saya yakin. Nanti kita bareng-bareng ke Yunani ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Semua bisa bahasa Yunani nanti. Di Yunani bisa ngobrol sama orang-orang Yunani. Mantap, mantap. Luar biasa. Mulutnya mulut Indonesia, Lata. Nggak apa-apa. Nanti perlahan-lahan nanti kita akan mempelajari cengkoknya orang Yunani. Istilahnya orang Jawa cengkok. Cengkok itu cara bicaranya orang Yunani. Nada-nada bicara mereka. Ya, gimana Bu Agustina, Risna? Iya, ya. Oke. Mengerti, Ada yang lain? Baik. Iya, silakan yang lain kalau Romo, tanya Romo. Silakan. Romo bisa bertanya. Silakan. Ini kalau semua kata yang dipakai kata to itu berarti netral ya Romo? Iya, to itu netral. Kalau I itu adalah perempuan, O itu laki-laki. Iya, tapi maksudnya setiap kata itu memang kalau ada padanan to berarti dia menggunakan ininya netral, nggak bisa jadi to itiki, nggak bisa kan? Ya, to-nya pakai omikron ya. Jangan pakai omega. Nek pakai omega Iya. itu to itu adalah setelah apa namanya? Kalau sistem penutupnya adalah usiastiko, geniko, Etiatiki, dotiki, dotiki, etiatiki, klitiki. Masuk dotiki. Kalau to itu pakai omega. Lah ini Mas Erik sudah mempelajari, sudah tahu. Saya yakin yang lainnya belum ya. Mas Erik belum. sudah mempelajari, sudah tahu. Jadi to kalau to itu omikron itu adalah netral ya. Kata yang ada to itu netral. Itu Baik, perlu Romo mengerti. Terima kasih Romo. dipelajari ini. Ini ada netral. Tapi ada kata kerja yang tidak pakai ini. Oh, itu. Satu contoh yang kita pelajari tadi. Nah, seperti ini. Kakak. Kakak ini adalah epirima, kata kerja bebas yang tanpa grammar. Ya. Kemudian ini juga kathara, bersih. Ini kata bersih ini, kathara ini tidak mempunyai jenis kelamin dan dia adalah kata kerja bebas. Epirima bahasa Yunani. Yang tanpa melalui grammar termasuk kata. Tapi ada Kalau yang perlu ortodok, ortodok. Jadi kata iya, ortodoksos. ortodok. Jadi ortodoks sebentar ini karena ini omikron ya. Di sini kita nggak mempelajari omikron, tapi nggak apa-apa. Kita kasih penjelasan untuk itu. Nanti tak hapus ya ini ya di sini ya. Tak taruh di bawah aja. Sini ya ortodoksos. Oh, ortodoksos. Orang Kristen Ortodoks. Ya, jadi ortodoks itu nggak bisa ortodok gitu sendiri. Jadi, ortodoksos. Oh, gitu. Perempuan pun disebut ortodoksos. Laki-laki disebut ortodoksos. Netral pun disebut ortodoksos. Ya, artinya orang ortodoks. Artinya orang ortodoksos. Oh, ortodoksos, ortodok. Kalau ditanyai Tidreskia Ehis, apa agamamu? Jawabannya ime Kristianos Ortodoksos. Saya Kristen Ortodoks. Ime Kristianos Ortodoksos. Walaupun perempuan, Kristianos Ortodoksos. Karena ortodok itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Walaupun kita perempuan tetap
ortodoksus, nggak mungkin. Ime Kristiani ortodoksi nggak bisa. Ime Kristianos ortodoksos kalau ditanya agama. Tapi kalau perempuan itu Kristiani, dia perempuan Kristen. Tapi kalau kembali lagi dia ortodok, perempuan itu ya ortodoksos, tetap ortodoks perempuan. Jadi ortodoks itu adalah jenis kelamin laki-laki yang artinya dari kata orthos itu benar, ya, atau lurus, orthos itu lurus atau benar, dan doxos itu doxologia. Doxologia artinya pengucapan syukur kepada Allah. Ya, pengucapan syukur kepada Allah itu apa? Iman. Jadi iman yang benar. Ya. Orthos dan doxos. Orthos dan doxologia. Orthos dan doxologia, ya. Doxologia itu pengucapan syukur atau pengucapan terima kasih. Itu ada doxologia itu pengucapan terima kasih atau pengucapan syukur. Nah, saya hapus ya, ini nggak masuk karena nanti itu Omikron masih minggu depan, minggu depan ya kita Ya, ambil Omikron ya. Tapi karena pertanyaannya Ibu Helena. ya Helena, ya tetap saya jawab. Ya mungkin ada Romo, pertanyaan yang lain. ada Silakan. Romo. Ya. Bagaimana dengan ortodoksia Mas Romo? Itu kan Beda. I. Ortodoksia Mas itu adalah iman. Iman itu perempuan. Ya, iman itu bahasa Yunaninya pisti, ipisti. Jadi nanti kapan huruf P? Minggu depan ini loh, pi. Nih, pi. Jadi udah nggak apa-apa, saya tulis ya untuk aja, untuk contoh sini aja di bawah ini. Jadi iman itu bahasa Yunaninya ipisti, ya, ipisti ini iman. Iman. Nah, iman ortodoksia ipisti, ortodoksia. Nah, ini ipisti ortodoksia. Iman ortodok. Nah, bukunya Romo Antonius Alevizopoulos namanya I Ortodoksia Mas, I Ortodoksia Mas. Berarti iman ortodok kita, Mas ini adalah kita. Iman ortodok kita, I Ortodoksia Mas. Yang kita pelajari dalam katekisasi, satu buku besar, bukunya Romo Antonius Alevizopoulos, saya tunjukkan bukunya. Nah, I Ortodoksia Mas ini ya. Ini. Nah, I Ortodoksia Mas. Nah, ini. I Ortodoksia Mas, ya toh? Iya. I Ortodoksia Mas. Kalau huruf besarnya seperti ini. I Ortodoksia Mas. Ortodoksia Si Mas. Mas. Ya, yang kita pelajari selama ini pakai bukunya Romo Antonius Alevizopoulos, I Ortodoksia Mas. Ya, oke. Saya hapus ya, karena ini masih minggu depan ini. Huruf Omikron ya, Omikron. Sudah dapat kisi-kisi. Terima kasih Romo. Ya, Tuhan berkati Mas Nomensen. Christodoulos.
Ya, ada yang lain Ya, yang mau silakan. bertanya? Romo ingin bertanya, Silakan Mas Daniel Stanley Chandra. ya, ini Romo, dalam satu kata kan dia ada Jadi bagian ulangannya dua ya masukin ibon. huruf vokal itu yang diberi penggalan. Contoh Iava, itu kan alfa yang pertama itu dapat petikan khusus, sedangkan alfa kedua tidak. Dan untuk kata lain seperti Yakov, nah itu omega yang kedua itu justru yang diberi penggalan. Gimana caranya kita tahu Romo ini dapat huruf vokalnya penggalannya di sebelah mana, dan jangan sampai kita salah nada gitu loh Romo. Ya, jadi sini penggalannya. Iyawa. Oh Yakub. Nah, ini. Iyawa. Oh Yakub. Oh Oh, sorry, sorry, iya, sorry. Ini salah. Salah ini. Di sini. oh iya, Oh Yakub. Nah, di sini. Ini penggalannya. Iyawa. Oh Yakub. Oh Yanuarius. Jadi oh Yanuarius. Rius. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, empat suku kata. Satu, dua, tiga. oh iya, no, oh iya, no, Aryo, Arius. Oh, Yaponas. oh Oh, iya, Yaponas. oh, Jadi oh, penekanannya di sini. Oh, Yaponas. oh Oh, iya, Arius. Oh, Yakob. oh iya, Iyawa. Ya. iya Pak, iya Pak, iya Pak, Yawa. Yava. Yava. iya, Saya buang semua suku kata karena ini hanya untuk mempermudah seperti yang ditanya oleh Mas Daniel Stanley ya. Oke. Puji Tuhan ini apa laptop saya memang dari Yunani jadi ini tulisan dari Yunani. Saya punya puji Tuhan saya punya dua laptop nih. Kemarin saya ke Yunani saya dibelikan oleh teman saya si Eftimius karena ini sudah apa laptop yang kadaluarsa ini 2019. Saya punya yang 2026 kemarin dibelikan. Jadi bulan Mei. Tapi laptopnya belum saya pakai, yang selalu pakai ini saya eman-eman. Masih ada di gereja ya, dua-duanya. Di kantor, saya taruh di kantor. Oh ya, mengenai surat baptis nanti segera saya apa namanya inkan dalam bahasa Yunani dan bahasa Indonesia ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon Iya. maaf karena full selama 1 bulan ini saya full mulai baptisan sampai retreat, selesai retreat. oh ini di print, Iya, ini mungkin mulai minggu besok itu sudah mulai tenang akan saya kerjakan secepatnya akan saya kirim melalui Pak Erik nanti ya di alamatnya Pak Erik dan Pak Erik yang akan membagikan surat baptisnya. Juga ada jemaat yang minta surat nikah yang kemarin satu keluarga keluar menjadi Kristen Katolik keluar. Ya alasannya anak-anaknya itu sekolah di Katolik katanya nggak enak kalau tanpa orang tua akhirnya masuk ke Katolik. Pak siapa itu Pak Doni. Pak Doni itu nama baptisnya Pak siapa itu? Athanasius. Athanasius istrinya itu eh, Bu Sofia dan dua putrinya, yang satu Elena, yang pertama, yang kedua adalah Glikeria. Ya, mereka minta surat nikah yang nanti akan segera saya bikinkan. Mereka pindah di Gereja Katolik Roma. Hmm. Ya, dan kembali lagi Romo selalu tekankan bahwa gereja itu datang dan pergi, tapi bukan lagunya Hetty Koes Endang.
Kau datang dan pergi sesuka hatimu, bukan sesuka hati ya. Datang Pinter. dan pergi artinya ketika datang kita sambut dengan gembira, ketika kita pergi kita kawal dengan gembira juga, kita hantarkan, kita istilahnya bahasa Jawa diterno atau diderekke kalau istilah bahasa Jawa halusnya diderekke. Iya, iya. Ya, kita harus legowo. Jadi kita harus punya jiwa legowo artinya ikhlas. Bahasa Arabnya ikhlas. Siapapun datang dengan ikhlas kita terima, siapapun pergi dengan ikhlas kita dereke atau kita kawal, kita hantarkan ya. Kita beri tanda bahasa Jawanya dadah. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya goodbye. Pak Doni itu kemarin waktu itu ada nggak beliau? Ada sama anaknya dan Oh, istrinya yang makan bareng sama kita itu ada. Ada kok. oh, ada ya. Bahkan ngobrol sama Pak Christian juga, Pak siapa itu Pak Handoko, Dokter Pak Handoko, Pak Dokter dan Mas Eri Bapak juga ngobrol sama. Iya ya. Ya, jadi kita harus legowo ya. Nah, itu dan sering Romo mengajarkan juga kadang-kadang gereja juga mengucilkan kita nantinya. Kita yang benar kalau kita dikucilkan ya kita harus berani menerima. Harus berani menerima. Seperti kejadian Yohanes Krisostomos. Hanya satu-satunya yang benar di gereja yang dibuang oleh gereja ketika mati, ditangisi oleh gereja tapi sudah terlambat. Dan akhirnya menjadi orang suci Yohanes Krisostomos dan juga Agius Nectarius. Dia adalah seorang uskup, bisop ya, bisop atau uskup atau boleh dikatakan metropolitan. Nah, ketika dikucilkan, ketika dia sakit sampai mati, tidak ada metropolitan temannya yang datang. Yang datang hanya jemaat biasa. Tapi setelah beberapa tahun berikutnya ada mujizat yang terjadi dalam diri Agius Nectarius, gereja akhirnya mengangkat Nectarius menjadi seorang orang kudus, orang suci. Dan bahkan Agius Nectarius dijuluki tidak mati, bahkan kuburannya masih, kalau kita dengarkan di kuburannya itu ada detak jantungnya, saya masih dengar. Nanti kalau kita ke Yunani, kita mampir di Pulau Egina, di sana ada kuburannya Agius Nectarius, kita tempelkan kuping kita di kuburannya Agius Nectarius, itu ada denyut jantungnya, duk, 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 seperti itu. Itu untuk perempuan juga boleh, Romo? Boleh, karena ini bukan Agionoros atau Mount Athos. Kalau Mount Athos nggak boleh. Satu-satunya pertapaan satu pulau yang tidak boleh perempuan adalah Mount Athos. Tapi untuk pertapaan yang lain, selain Mount Athos, banyak pertapaan di Yunani. Itu boleh perempuan dan laki-laki boleh. Ya. Jadi dijuluki Aftarto. Aftarto artinya hidup tetapi tidak kelihatan. Hidup yang tidak kelihatan. Tapi sewaktu-waktu dia bisa datang untuk menampakkan diri seperti manusia, bahkan makan bareng. Bahkan membaptis, bisa membaptis. Kayak menampakkan diri gitu ya, Mo? Oh tidak, kalau menampakkan diri kan hilang. Itu Oh, sampai 6 bulan tiap hari. Ya ngobrol, ya makan bareng, membaptis, melayani pernikahan dan lain sebagainya. luar Iya, biasa. ini keajaiban yang luar biasa hanya di ortodok, yang di luar ortodok nggak ada. Keajaiban semacam ini. Karena apa? Karena kita yakin iman ortodok bahwa orang-orang suci itu tidak mati. Bahkan Bunda Maria pun bisa menampakkan diri, bahkan bisa hadir bersama kita. Iya. Kalau Roh Kudus mengizinkan.
makan bareng sama kita, duduk bareng, ngobrol bareng, sendau gurau bareng, bisa itu terjadi. Kalau Roh Kudus memberikan izin ya, karena semuanya itu Roh Kudus. Ya, contohnya seperti dialognya Romo Abraham dengan orang kaya dan Lazarus yang di pangkuannya. Surga dan neraka itu kan tidak ada hubungan sama sekali, tapi kok bisa ngobrol mereka lah, itulah karena izin Roh Kudus. Ya. Izin Roh Kudus. Apa yang jauh menjadi dekat, apa yang dekat menjadi jauh. Itu Roh. Itu lagunya Bimbo itu. Aku dekat, engkau dekat. Jadi kalau ortodok ini ziarahnya kemana, Mo? Di monasteri, di monasteri, Monasteri. di monasteri atau pertapaan. Nah, khusus untuk Mount Athos itu hanya laki-laki. Mount Athos hanya satu pulau itu. Di Pulau Patmos itu juga ada monasteri yang bisa kita datangi nanti, Pulau Patmos. Di tempatnya kuburannya Yohanes penulis Injil. Tapi ingat, Yohanes penulis Injil mengalami arpagi. Nah, ini yang ini perlu saya ajarkan, yang kembali lagi mengulang katekisasi apa itu arpagi. Yang diangkat secara cepat. Seperti Elia dan Henok itu mengalami arpagi. Ya, diangkat oleh Tuhan ya. Bukan terangkat, beda loh. Terangkat sama diangkat Tuhan atau arpagi. Nah, arpagi sendiri bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia memang nggak ada. Tapi kalau di bahasa Jawa ada. Disaut. Seperti orang mencopet dengan kecepatan tinggi, mencopet dompet, dan orang yang dicopet dompet itu nggak terasa, lah itu namanya arpagi. Jadi pengangkatannya secara cepat banget, secara cepat kilat, artinya bahkan ena defterolepta bahasa Yunaninya, hitungan detik, cepat banget. Nah, ini ada juga nanti akhir zaman orang yang mengalami arpagi. Ada yang diangkat. Nah, orang-orang pilihan ya yang diangkat. Ya, orang-orang pilihan termasuk Henok sama Elia. Bunda Maria juga mengalami arpagi ketika meninggal. Kuburannya kosong, nggak ada, tubuhnya itu mengalami arpagi. Termasuk Yohanes penulis Injil. Ketika meninggal kuburannya kosong, nggak ada. Tubuhnya diambil oleh Tuhan. Musa juga mengalami arpagi ketika meninggal, tubuhnya dipakai perebutan iblis dan malaikat Mikhail, itu mengalami arpagi juga. Jadi mayat Musa diambil oleh Tuhan. Itu arpagi ya. Romo, itu betul nggak kalau ada orang itu didatangin Yesus? Hati-hati. Nah, ini perlu ini pertanyaan yang Iya. bagus. Kadang Gimana? iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Banyak orang-orang kesaksian orang Kristen ketemu Tuhan dibawa ke surga, itu bohong banget itu. Jangan percaya. Karena tesnya, ada satu jana suci yang memberi tes. Ada satu orang kudus yang memberi tes. Jadi kalau misalnya kita didatangi Tuhan Yesus, coba Tuhan Yesus diajak doa Trisuci. Ayo kalau kamu betul Tuhan Yesus, ikuti saya atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu panjang segala abad. Kalau dia diam saja, bukan Tuhan Yesus. Dilanjutkan lagi, ayo dia pakai tanda salib. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir segala tempat setelah memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala baik setelah hidup, datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Mau nggak dia? Harus diuji ya, Romo? Iya, harus diuji. Terus yang ketiga, Trisuci. Allah Maha Kudus, Yang Kuasa Maha Kudus, Yang Bapa Maha Kudus, kasihlah kami 3 kali Allah Maha Kudus. Mau nggak? Dan yang terakhir, Bapa kami, karena doa Bapa kami itu adalah
Yang ngajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Mau nggak dia ikut Bapa kami yang di surga? Kalau nggak mau, ya bukan. Termasuk orang-orang suci yang lainnya. Misalnya, saya Agius Nectarius. Saya datang menemui kamu. Kita ajak berdoa. Atas nama Bapa Sang Putra Sang Roh Kudus, sekarang paling selamat. Amin. Oke, coba kamu tirukan. Nah, kalau dia nggak mau menirukan, itu adalah malaikat pencoba atau iblis yang menyamar sebagai malaikat Tuhan atau malaikat terang. Iya, iya betul, Rob. Ya, ini pelajaran bagi umat untuk tes siapapun mendatangi itu kita tes seperti itu. Dulu ada Iya. satu jemaat kita itu bapaknya Romo Innocentius Chang, namanya Pak Ignatius Rafim. Dulu pernah menanyakan, Romo, bagaimana kalau saya didatangi oleh orang suci? Dites, Pak, Trisuci, doa Trisuci, ya mulai dari kemuliaan bagi Sang Bapa, kemudian kemuliaan bagimu Allah kami, kemudian Trisuci Allah Maha Kudus Sang Bapa, dan terakhirnya Bapa kami, mau nggak? Nah, yang ternyata itu yang menemui beliaunya adalah Jana Suci, Jana Suci atau orang orang suci namanya Lukia, dan diajak berdoa mau ya berarti ya akhirnya apa? Padahal dokter sudah mengatakan dia akan mengalami kematian karena kedua ginjalnya dipenuhi oleh batu, ada dua batu di segini, dua batu kanan kiri ginjalnya itu. Jadi kalau dioperasi nggak mungkin karena akan mati orang itu. Diambil satu mati karena apa? Pertama Pak Ignatius Rafim kena penyakit gula, jadi nggak boleh dioperasi. Bayangkan dua ginjal ada dua batu segini. Tapi dengan didatangi Jana Suci Lukia itu sempat sampai 3 tahun masih hidup. Ya luar biasa itu. Nah, dan meninggalnya ketika COVID dan saya menguburkan di Surabaya. Setelah saya menguburkan saya kena COVID. Kena itu Delta ketika itu COVID Delta yang bahaya yang PSBB berat waktu itu saya menggunakan jalan tol itu menabrak saya terobos itu. Saya terobos demi menguburkan Pak Ignatius Rahim. Tapi akhirnya saya satu keluarga kena COVID Delta itu. Ya, puji Tuhan lah, semua kita lalui itu. Kalau dulu ada yang pernah begini, naik turun ke surga. Naik turun, katanya begini, beliau bilang gini, kemarin saya naik ke surga, saya melihat rumah saya itu ternyata sudah setinggi dada saya, katanya itu rumah saya, katanya begitu, Mo. Nah, itu gimana, Mo? Ya, Iman yang itu ingat bahwa iblis itu bisa apa namanya memutarbalikkan pemandangan kita ya, karena kembali lagi roh kegelapan dia. Jadi bisa aja. tapi Misalnya dia, umatnya tuh banyak banget loh, Mo. Kan pemimpin gereja tuh, salah satu pemimpin gereja yang umatnya ya, itu ribuan gitu. ya jangan percaya. Itu hanya untuk sensasi aja supaya jemaatnya banyak dan dikatakan wow. Apa sih upahnya? Hanya satu upahnya. WAU. Kayak marganya istri saya itu Latisa wow. Tapi so, Wow. 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 Upahnya itu wow. Upahnya Wah, begitu. Iya itu. Iya, Jadi Romo, penglihatan terkadang apapun ya terkadang sedih ya kalau ngobrol sama teman di Protestan. Saya mah udah ditemuin Yesus, ada cahaya gitu. Terus saya, oh berarti imannya baik banget gitu sampai bisa Yesus sampai mendatangi. Saya sedihnya, kok aku nggak pernah ya? Harus gimana gitu kadang. Kenapa Tuhan Yesus nggak mau gitu percaya berbahagialah sama kalau saya gitu. tidak pernah. Berbahagialah kalau tidak pernah. Itu artinya Tuhan mengasihi kita lebih. Kalau kita pernah, itu konsekuensinya tinggi banget. Mo. Iya, Oh iya. konsekuensinya tinggi banget.
Iya, iya Romo ya. Iya, harus rohani, kita harus rohani banget gitu. Betul, betul. Harus hati-hati banget. Jadi lebih baik ini ada satu peristiwa yang mana Agius Paisius ya. Itu ada seorang yang mengatakan begini, Romo, bagaimana ya seandainya kita itu di zamannya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus disalib itu gimana ya kita? Agius Paisius mengatakan jangan sekali-kali punya pemikiran semacam itu. Lu kenapa? Coba kalau kamu hadir di sana, jangan-jangan kamu menjadi Yudasnya. Iya, Atau takut kamu juga. menjadi Imam Agung. Imam Agung itu setingkat dengan patriark. Jangan-jangan kamu menjadi patriark. Yang menyalibkan Tuhan Yesus itu para patriark. Hmm. Para paus yang menyalibkan Tuhan Yesus itu. Dan masyarakatnya, para paus, bayangkan. Lebih baik kita menjadi jemaat biasa. Saya sendiri ya, dulu Iya nggak betul. punya keinginan jadi romo, tapi ya kok ya jadi romo itu berat banget bagi saya ini. Yang saya sandang. Karena apa? Gurunya umat. Kalau saya mengajarkan yang salah, saya itu akan digantung duluan oleh Tuhan gitu. Karena mengajarkan yang salah kan gitu. Makanya kenapa sih Romo itu pakai petragili yang dimasukkan di leher itu? Petragili. Nah, yang di leher itu. Apa tujuannya? Jikalau nanti Romonya ini menyesatkan jemaatnya, Tuhan sendiri yang menggantung dengan petragili. Digantung dulu Romonya itu. Itu maksudnya itu. Jadi nggak enak, nggak bisa berbuat salah. Iya, nggak boleh melakukan kesalahan itu repotnya jadi romo. Semakin tinggi semakin berat ya itu. Ya, semakin berat jadi romo itu nggak sembarangan. Salah tetap salah, benar tetap salah itu romo. Kan gitu. Ya, sedih banget. Apalagi ada jemaat yang pergi itu apa nggak sedih ya sedih banget kan gitu. Ya pertanggungjawabannya ke Tuhan nantinya itu. Susahnya di sana. Ya itu. Jadi jangan punya keinginan mau melihat Tuhan, melihat Bunda Maria, janganlah. Lebih baik kita Biasa. mengucap syukur kita nggak melihat mereka semuanya. Tapi kita punya keyakinan benar bahwa Tuhan kita, Bunda Maria adalah ibu kita, sudah selesai kita. Aman. Iya Romo, terima kasih. Sudah biarkan teman-teman yang cerita ngalor ngidul ketemu Tuhan Yesus, ketemu malaikat. Ya bilang aja, hebat kamu orang suci gitu aja. Udah selesai sudah. Wow, upahnya wow. kayak nama istri saya, wow. Wow. Tapi memang banyak yang mengklaim dirinya bahwa saya ini terlalu dekat dengan Tuhan, misalnya begitu kan, sehingga ketika bangun tidur Tuhan menyapa saya, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya. Itu kadang-kadang sering seperti itu, Jangan-jangan itu tahu itu temannya si apa. pendusta, itu temannya si pendusta. Jadi pendusta yang lawannya Alithia, yang Alithia itu nggak lihat apa-apa, yang Alithia itu benar, yang lawannya dusta nggak lihat apa-apa. Kita ini yang Alithia yang benar ya, benar yang lawannya dusta, bukan benar yang lawannya salah. Ya, yang benar yang lawannya salah itu adalah Sostos atau Ortos ya, Ortos ya. Tapi kita Alithia ya, Alithia itu kebenaran yang lawannya dusta. Yang suka cerita ketemu iblis, ketemu Tuhan Yesus, ketemu siapa itu pendusta semua. Jangan percaya pendusta. Nggak yakin saya. Iya, kadang berpikirnya gini Romo, kok orang bisa bertemu dengan Yesus gitu. Jangan-jangan kita belum diterima. Kadang sedihnya ke situ. Enggak, nanti Yesus yang mana? Kan di dalam Alkitab itu ada Yesus Justus, ada Yesus Barabas. Kadang sedih
gitu. Ketemu Yesus Yesus Kristus. Barabas ya, Apa lucu lah. pertobatan ini masih masih ini kali belum belum ini gitu. Sedihnya Ya, ke situ gitu kalau dengar cerita teman-teman di sana di Protestan. Jangan-jangan jangan saya ini belum diterima nih tobatnya itu. Suka berbahagialah gitu. Ibu Amina atau Ibu Helena, bukan pendusta seperti mereka. Kalau dengar cerita kok bisa ya teman-teman saya kok eh, didatengin Bu- Yesus Bukan bercahaya kok gitu. bisa, Bu. Itu pertanyaan Seperti saya apa bukan. gitu. Kalau pertanyaan saya bukan kok bisa, kok pendusta ya? Makanya lagunya Bruli Marantika dan si Dewi Jul itu, tiada dusta di antara kita, kasih. Ya, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Ya, itu. Jangan Ya, percaya, Romo, Bu. semakin Berbahagialah ibu yang tidak berdusta. Aman di hadapan Tuhan. ya terima kasih ya Romo ya. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena kita tidak pernah melihat semuanya itu. Tetapi percaya seperti Tuhan mengatakan kepada Thomas, ketika kamu melihat tanganku yang disalibkan dan lihat lambungku, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Kita ini, Thomas saja ingin melihat Tuhan, ditegur sama Tuhan. Loh, kamu nggak punya iman. Imanmu sebatas mata yang kasat ini. Bukan mata rohani. Mata rohani adalah kita percaya tanpa melihat, itu mata rohani. Kita mempunyai mata rohani yang luar biasa itu. Ya, ya puji Tuhan itu. Itu bikin nanti ya Enofis. Ya itu, jadi nggak boleh punya pemikiran semacam itu. Waduh, saya orang berdosa mungkin nggak pernah ketemu Tuhan. Orang yang berdosa yang sering ketemu Tuhan banyak. Dan ingat, orang suci yang ketemu Tuhan, ketika ketemu Tuhan apa dia? Celakalah aku orang yang berdosa ini, dan langsung tersungkur di hadapannya Tuhan. Karena apa? Merasa tidak layak untuk melihat Tuhan. Nah, ini orang ortodok. Ketika orang ortodok menemui betul-betul itu Tuhan, diajak dites, apakah betul kamu Tuhan, misalnya diajak doa. Ternyata Tuhan, ya kita harus tersungkur, celakalah aku orang berdosa. Siapa aku ini di hadapan orang maha suci ya. Allah yang maha suci, Yesus Kristus itu Allah yang maha suci, luar biasa. Tidak layak kita. Bahkan Yohanes Pembaptis itu membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kurang suci apa Yohanes? Membuka tali kasutnya tidak layak. Lah kok kita ketemu Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, ayo kita jalan-jalan ke surga. Waduh, itu. Aku nggak yakin. Sombong. Kita sombong. Yohanes Bisa Pembaptis jalan-jalan. yang orang kurang suci apa itu Yohanes Pembaptis? Membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Yohanes penulis Injil di dalam kitab Wahyu, celakalah aku orang yang berdosa ini ketika melihat Tuhan. Celakalah orang berdosa. Tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi jangan punya pemikiran ingin melihat Tuhan, janganlah. Lebih baik kita percaya betul Tuhan ada, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan juru selamat kita. Tuhan Yesus adalah Theanthropos. Kenapa Tuhan Yesus disebut Theanthropos? Ayo, ini jangan lupa loh, ini katekisasi kita loh. Ketika Sang Firman menjelma menjadi manusia, maka Sang Firman mengambil kedagingan manusia atau menambahkan kodrat baru, yaitu kodrat kemanusiaan.
Maka Sang Firman mempunyai dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Maka Sang Firman dinamai apa? Allah manusia, Theanthropos. Itu di mana? Di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Tuhan Yesus Kristus hanya sebagai Allah saja. Tidak pernah menjelma menjadi manusia. Jadi yang dilihat para nabi itu hanya cahaya kemuliaan Allahnya saja. Hanya energinya, bukan inkarnasinya. Kita berbahagia, kita ada di perjanjian baru, kita bukan hanya energinya, tetapi juga inkarnasinya. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia, bisa dipeluk, bisa dicium, bisa disayang, bisa dibelai, dan lain sebagainya. Karena sebagai manusia. Theanthropos, Allah manusia, itu perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama hanya theos saja. Tapi kalau perjanjian baru, theos ke anthropos, Allah dan manusia. Luar biasa enggak? Luar biasa. Hanya orang ortodok yang bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Theanthropos, Allah manusia. Di luar ortodok, Yesus itu adalah Allah, titik. Ya, kembali perjanjian lama, udah. Kembali ke perjanjian lama. Nggak ada inkarnasinya itu. Nggak ada inkarnasinya. Tapi bagi orang ortodok, Yesus Kristus adalah Theanthropos, Allah manusia. Selesai sudah. Ya, selesai sudah. Wah, luar biasa nih ilmunya, Romo. Iya, itu. Itu ortodok, Bu, bukan Romo, itu ortodok, Bu. Bapak gereja, semua yang saya ajarkan itu ajarannya Bapak gereja, bukan ajaran saya. Ya, berdosa saya kalau mengatakan itu ajarannya Bapak gereja ya. Ya itu. Hari ini Pak Handoko nggak hadir ya nih? Ada Romo, Oh, ada. Ada. Oh, Pak Hadir, Handoko. Romo. Oh, hadir. Saya tunggu dari tadi kok kosong, nggak ada pembicaraannya. Nah, tadi Ada ini suaranya. Romo, saya dapat tugas di Biblikos. Oh, iya, puji Tuhan. Ya, Puji Tuhan. memberitakan Injil dulu. Oh, iya, puji Langsung Tuhan. saya langsung to the point, Romo tadi. Oke. Bahwa gereja itu satu, kalau kamu tidak di ortodok ya kamu tidak bisa diselamatkan. Ya, puji Dan Tuhan. saya udah ngomong ke beliau, Romo, bahwa saya sekarang seorang ortodok. Ya, luar biasa. Gimana tanggapannya? Kenapa? Tanggapannya gimana, Pak? Oh, enggak ada tanya jawab. Well, Mantap. Mantap deh. Mantap. Ya, itu Ibu siapa? Bilang Ibu grup Aminah ya. Bekasi udah ortodok. Nah, saya juga ngomong tadi, kebenaran itu menyakitkan. Nanti setelah saya ngomong gini, kalau kamu mau membenci saya nggak apa-apa. Betul yang dikatakan Pak Handoko atau Pak Yohanes Pavlos. Kebenaran itu menyakitkan memang. Kebenaran ketika kita mengenal Kristus, kita harus berani untuk sakit ya. Berani dibunuh, berani menjadi martir dan sebagainya itu. Sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain selain itu. Saya kembalikan ke Ibu Rina Agustina sebagai moderator. Iya, kawan-kawan atau Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan atau gimana? Ada yang masih mau tanya? Oh, saya mau tanya juga nih, Bu. Lanjut lagi Silakan, pertanyaan. Mas. Romo, ini kemarin kan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini sudah menerima mereka punya kombos gini, Romo. Dan ke saya juga ada yang bertanya bagaimana doanya. Nah, saya mau minta kesediaan Romo untuk membimbing kira-kira doanya yang memakainya gimana, Romo, supaya semuanya persepsinya sama gitu. Ya, jadi pengajaran dari Agius Porphyrius itu mudah. Jadi doanya itu singkat sekali. Kyrie Yesus Christe eleison me. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Titik.
Jadi Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku, artinya Kyrie Yesus Kristus eleison me, atau to Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah. Jadi doa ini sudah lengkap, semua doa ada di sini. Makanya jangan ada doa yang ngarang-ngarang. Tuhan, saya mau minta ini, Tuhan, tolong anak saya, Tuhan, ini, tolong presiden saya, tolong. Kebanyakan bertele-tele. Hanya Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku, itu semua diselamatkan melalui doa kita. Termasuk kita juga mendoakan iblis. Oh, Iya, iblis karena itu. iblis itu kan nggak mau selamat, tapi kita doakan. Ya. Karena iblis itu sendiri kan dari malaikat yang jatuh. Yang tadinya malaikat terang. Itu termasuk doa kita. Jadi doa untuk semuanya yang ada di dunia, semua apapun, itu hanya di Kyrie Yesus Kristus eleison me. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Titik. Yang kedua, kalau kita mohon bantuan Bunda Maria yang mendoakan kita, Hyper agia theotoke soson me, ya, Panagia Theotokos, selamatkan aku, titik. Bukan Bunda Maria yang menyelamatkan, tapi doa-doa dari Bunda Maria yang menyelamatkan kita. Jadi tujuan itu Bunda Maria, Panagia Theotokos, selamatkan aku, itu artinya kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita semua kepada anaknya dan juga Tuhannya. Kalau Yesus Kristus itu theantropos, tapi kalau Bunda Maria itu anthropos mitera tu theu. Jadi manusia tapi juga ibunya kemanusiaan dari Sang Firman Allah. Bayangkan, dua loh Bunda Maria. Juga ibu kita, karena ibunya Sang Kristus ya ibu kita juga gitu. Makanya kalau orang yang melupakan Bunda Maria itu waduh sangat kasihan banget. Kasihan banget. Ya itu. Jadi itu wajib diucapkan itu ya Romo. Yang wajib itu satu, Kyrie Yesus Kristus eleison me. Tapi kalau misalnya memohon Bunda Maria mendoakan kita, Panagia Theotokos, selamatkan aku, titik udah. Artinya kita memohon Bunda Maria untuk berdoa kepada Tuhannya dan anaknya, karena Yesus Kristus Tuhannya dan anaknya beliau, supaya menyelamatkan kita. Kalau doa kepada Tuhan Yesus itu latria, tapi kalau permohonan kepada Bunda Maria supaya mendoakan kita itu namanya paraklisis. Permohonan, kita mohon Bunda Maria supaya mendoakan kita. Itu bahasa Yunaninya paraklisis. Sedangkan kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus itu namanya latria, penyembahan, pemujaan, ya. Ya, saya kira itu sih. Dan juga semua orang-orang suci, misalnya Ibu Helena ingin memohon pada Ibu Helena, Ratu Helena yang ibunya Konstantinus Agung, ya katakan saja, Ibu Suci Helena, doakanlah aku, titik sudah. Orang yang berdosa atau aku itu aja doakanlah. Iya, betul. Karena Yang menekan salib Yesus ya. ya mereka orang-orang suci itu tidak mati, sudah kembali lagi Romo tekankan, mereka tidak mati. Mereka yang mati adalah tubuh mereka, tapi jiwa mereka ada di dekat Tuhan semuanya ya. Karena ingat Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa jangan takut mereka yang membunuh tubuh. Takutlah pada Dia yang bisa membunuh jiwa. Artinya jiwa tidak bisa dibunuh. Yang bisa dibunuh hanyalah tubuh. Artinya ketika kita mati, yang mati adalah tubuh kita. Jiwa kita kembali kepada Tuhan. Itu ya. Kapan jiwa kita akan dikembalikan ke raga kita nanti? Kedatangan Tuhan yang kedua atau defteri parusia. Kedatangan Tuhan yang kedua. Masa eskatologis.
Ya, itu nanti kita bahas lagi. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya kembalikan kepada Bu Rina Agustina atau Ibu apa dulu Pak namanya. Anastasia. Anastasia ya? Ya. Bu Anastasia. Iya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Romo Ya, mau silakan Mas bertanya. Daniel Eh, Stanley. Andra. tapi ini mungkin pertanyaannya tentang spiritualitas, karena tadi Ibu Helena juga sempat menyinggung soal pengalaman spiritual ya, Romo. Iya. Boleh ya, Romo? Ya. Ini Romo, saya kan lagi penelitian di kampus menggunakan satu alat namanya lemari asam, dan alat itu kalau dibunyiin kan kencang banget, Romo. Nah, Iya. beberapa waktu lalu kan saya pakai alatnya itu waktu maghrib malam-malam. Nah, karena biasa saya makainya sendiri dan ruangannya memang cukup tereksklusi, saya kadang sambil nyanyi lagu rohani atau enggak, biasa nyanyi himnos-himnosnya gereja ortodoks kayak Kidungan Aksion Estin dan lain sebagainya. Nah, rupa-rupanya setelah malam itu saya matikan semua perangkat, Romo, beberapa hari yang lalu pagi-pagi perangkat itu nyala sendiri, dan setelah usut punya usut tidak ada masalah teknis pada perangkat itu. Tadi saya cerita ke dosen saya, kemungkinan ada penunggu setempat, Romo, dan dosen saya menyarankan supaya jangan menyanyikan lagu rohani lagi karena takutnya terusik. Dan setelah itu dosen saya masuk ke ruangan perangkat tersebut dan ya beliau mengaji sesuai kepercayaan agamanya. Bagaimana saya harus menyikapi hal seperti ini ya, Romo? Karena roh seperti ini kan banyak di sekitar kita ya, Romo. Ya, memang ada sih kekuatan namanya kekuatan alam atau kekuatan dari roh yang lain ya, roh kegelapan. Ya kalau memang dosennya mengatakan demikian ya dituruti saja Mas apa ini Mas Daniel Stanley. Mungkin aja itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu perewangan, ada perewangannya di situ. Ingat bahwa roh kegelapan itu roh kasar ya, roh yang kasar banget. Ya, seperti kalau bahasa Jawanya itu gondoruo, tek-tekan, bayul, bayul, kuntilanak, terus apa namanya, pocongan, terus kunti dan lain sebagainya itu semua roh yang kasar. Tapi ada roh yang halus itu bisa iblis menyamar menjadi manusia biasa seperti kita, yang bisa menyesatkan kita, bahkan bisa mewujudkan dirinya seperti Yesus Kristus. Nah, ini yang mengerikan, ini yang halus banget. Nah, ini pernah terjadi Agius Paisius. Ketika beliaunya ada di mana di satu gua yang ada di Sinai, di Bukit Sinai itu ada gua, di mana gua itu di atas gunung, di atas batu cadas. Dan gua itu 1 meter dari gua itu memang ada seperti apa namanya balkon gitu, seperti kayak balkon gitu, ada 1 meter. Nah, itu ditutup pintu gua itu. Setiap malam ditutup pintunya sama ya asal pintu-pintuan aja ditutup. Nah, kemudian ada yang mengetuk pintu dibuka oleh Agius Paisius dan di situ Yesus Kristus dalam kondisi terbang mengatakan, "Ayo ke sini Paisius, kamu ke sini Paisius." Ya, Agius Paisius punya diakrisi. Nah, ini diakrisi. Diakrisi itu satu karunia dari Roh Kudus yang bisa membedakan benar dan salah. Itu diakrisi ya. Jadi Agius Paisius tahu kalau ini bukan Tuhan Yesus. Kok ngajak jalan ke dia? Padahal 1 meter itu adalah jurang. Ya, memang ada balkonnya 1 meter. Lebih dari 1 meter yang masuk ke jurang kan gitu. Nah akhirnya Agius Paisius mengatakan kalau kamu betul-betul Tuhan Yesus, ayo coba doa sama seperti saya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Diem.
Tidak mau. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu, enggak mau. Ya Raja surga bagi buruk benar yang hadir segala tempat memenuhi segala suatu harta siman segala baik sedang berhidup datanglah dan tinggal kami dan bersihkanlah kami dari segala kenajisan. Tidak mau. Trisuci Allah Maha Kudus Sang Kuasa Maha Kudus Sang Bapa Maha Kudus 3 kali enggak mau. Bapak kami enggak mau. Akhirnya Pak Yesus Agis bilang, kamu itu roh jahat bukan Tuhan Yesus. Dia marah, pintu yang dipakai nutup Agis Pak Yesus itu ditendang jatuh di jurang hancur berantakan. Bayangkan kalau Agis Pak Yesus sudah langsung, oh kamu Tuhan, langsung dipeluk, ya jatuh mati. Nah, seperti itu. Jadi orang ortodok harus punya diakrisi, harus punya apa namanya pemikiran benar dan salah, ya harus tahu, bisa membedakan benar dan salah. Jangan langsung percaya Tuhan Yesus datang langsung ngajak kita ke surga, mengangkat kita, jangan mau. Diajak dulu doa Trisuci, mau enggak? Kalau enggak mau ya bukan itu. Ya, ini kita bangga punya Jana Suci atau orang kudus Agius Paisius yang betul-betul menolong kita untuk bisa apa namanya membedakan apakah betul ini Yesus Kristus, apakah hanya roh-roh yang kasar yang seperti Mas Daniel Stanley lihat itu. Kalau roh kasar sih nggak membahayakan, yang berbahaya yang halus. Datang seperti manusia dan wajahnya Yesus Kristus, wah itu kan mengerikan banget kan gitu. Ya, jangan bangga dengan hal itu. Makanya saya sih memberi saran sama Ibu Amina atau Ibu Helena tadi, berbahagialah karena nggak melihat. Nanti kita jadi roh pendusta seperti mereka kan. Wah, ketemu Tuhan, saya dibawa ke langit tingkat 12 misalnya. Ternyata melihat di sana apa? Wewe Gombel. Kan ngeri. Ngeri kan? Ngeri. Wewe Gombel itu bahasa Jawa yang artinya kuntilanak yang suka menyembunyikan anak itu ya. Itu. Ya. Pengalaman. Ya, puji Tuhan, kita bahagia, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya ya. Thomas yang melihat Tuhan aja ditegur oleh Tuhan. Kamu baru percaya setelah melihat. Kita lebih tinggi dari siapapun kalau percaya tanpa melihat. Luar biasa itu. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Mas. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, saya izin bertanya Romo. Silakan, Wah, ini Pak Erik yang saya tunggu-tunggu dari tadi, nggak nongol-nongol. Tadi banyak pertanyaan, cuma saya mau menambahkan pertanyaan yang dilanjutkan Pak Daniel tadi. Ya. Kan Romo kan kita misalnya apa namanya kita di lingkungan atau dimanapun kita harus mengikuti apa budaya setempat atau kearifan lokal setempat gitu ya Romo. Ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam suatu apa namanya tempat itu kearifan lokal itu mengatakan harus gini, tidak boleh gini, nanti marah apanya gitu, berarti kita nurut saja gitu ya Romo, apa gimana Romo? Selagi tidak membahayakan iman kita ya nggak ada masalah. Tetapi kalau membahayakan iman kita, misalnya kita disuruh mempercayai bahkan latria atau latrewi atau memujanya, ya jangan mau. Jangan. Misalnya kita diajak ketemu patungnya Semar, disuruh bakar dupa di situ, suruh sujud ke patungnya Semar, ya jangan mau. Ya bilang aja, ya kamu aja yang bakar dupa, ya saya hanya apa namanya istilahnya apa itu tidak kompromi lah, tidak kompromi dengan kamu, itu urusan kamu dengan Tuhanmu, Tuhan Semar misalnya, kan ada penyembah Semar kan ada yang bakar dupa di patungnya Semar.
Ya saya di sini aja, saya temani kamu, tapi saya hanya duduk aja sama kamu. Saya nggak mau ikut-ikutan kamu. Itu kan Tuhanmu. Tuhan saya beda, bukan Semar kan gitu. Kan gampang itu. Tapi tetap saya menghormatimu gitu loh. Istilahnya toleransi ya. Tetap saya menghormatimu karena kamu temanku, karena kamu saudaraku, kamu bapakku atau siapa. Ya, ada loh bapaknya yang penyembah Semar, anaknya ortodok ya ada juga. Ya tetap kita menghargai bapak kita. Tapi kita jangan melukai hatinya. Apalagi kita menghina Semar misalnya. Wah, itu patung Semar. Ya, jangan. Itu urusan dia sama Tuhannya. Kita tetap sebatas yang kita hadir di situ, kita nggak ikut. Dulu saya pernah diajak oleh si ketua budaya Mojopahit namanya Pak Agus Purwanto. Dulu sering saya itu diundang ketika ada perayaan namanya Sodro Suryaning Mojopahit. Jadi setiap apa namanya ada peringatan kerajaan Mojopahit mesti saya diundang. Bahkan saya disuruh doa pakai bahasa Yunani. Ya saya doa, tapi doa pada Sang Tritunggal, nggak mendoakan mereka. Saya tetap doa. Nah, akhirnya saya diajak waktu itu ada zamannya Pak SBY Menteri Kebudayaan ya. Menteri Kebudayaan itu perempuan, siapa lupa saya namanya ibu itu. Saya diajak satu mobil sama ibu itu gitu loh. Diajak napak tilas di Selo Mangleng di daerah Tulungagung. Itu ada satu batu yang dilobangi, itu menurut kepercayaan itu adalah petilasannya zamannya Mojopahit di mana Raden Wijaya atau raja pertama Mojopahit itu bersemedi di situ gitu loh. Nah, dia minta dupa, saya tak kasih dupa yang dari Yunani itu. Katanya, ini Roma ini wangi banget katanya gitu. Ya, ya nggak apa-apa, saya kasih. Kamu kan minta tak kasih. Dia pakai berdoa di depannya patungnya Gayatri. Gayatri itu ibunya Raden Wijaya. Ibu Gayatri. Berdoa di situ, mendoakan Ibu Gayatri. Romo, saya pakai ya dupamu ya silakan gitu. Romo bisa mendoakan, enggak saya enggak mau, saya doa tetap enggak mau. Itu kan kepercayaanmu sama Ibu Gayatri, silahkan. Saya hanya menemani kamu. Ada menterinya di situ. Nah, tetapi ketika saya disuruh mendoakan menteri itu dalam menjabat, tak tumpangi kepalanya sama tangan, kita doakan. Pakai doa ortodok gitu loh. Tapi ketika di depannya patung Bunda Gayatri, ya enggak mau. Ya saya itu apa itu. Dia bakar dupa. Dan lucu, doanya hanya 10 menit selesai sudah, bayangkan. Jadi mereka ya, kepercayaan mereka enggak ada liturgis, mereka hanya membakar dupa 10 menit selesai sudah. Sementara di ortodok kita, doa kita panjang banget, ada doa sing-sing, ada doa keros. Keros itu persiapan perjamuan kudus. Kemudian ada sing-sing fajar, ya. Doa menyingsingnya fajar, doa sembahyang pagi itu. Kemudian baru ke liturgi suci, panjang banget kita. Doa mereka nggak ada 10 menit, selesai. Hanya membakar dupa. Katanya, udah permohonan saya sudah selesai. Katanya. Singkat banget. Ya tetap saya ikut mereka, tapi saya nggak mau mempercayai. Ya silakan kamu doa saya, tapi tetap berdoa sama Tuhan saya. Tapi ketika disuruh mendoakan Ibu Menteri itu, saya doakan Ibu Menteri. Saya lupa namanya siapa itu. Zamannya SBY kok. Menteri Kebudayaan. Perempuan. Saya lupa namanya siapa. Dan juga dua pangeran dari Solo. Pangeran Heru sama Pangeran siapa yang satunya itu? Pangeran. Jadi keturunan Raja Solo. Sulis namanya, Pangeran Sulis sama Pangeran Heru. Saya diajak mereka berdoa di sana. Ya tetap saya mendoakan Bu Menterinya, saya nggak mau berdoa di patungnya itu ya berdoa kalian. Saya hanya diem aja, saya nggak ikut. Tetap toleransi saya aja, itu teman baik saya Pak Agus Purwanto. Ya itu kan hanya sebatas teman kan gitu. Tetap menghargai pertemanan, tapi saya nggak mau ikut-ikutan kan gitu. Jadi tetap selektif Pak Erik.
tetap selektif gitu. Jangan namanya terbawa oleh keyakinan mereka. Kita punya keyakinan sendiri. Keyakinan kita kan kepada Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, selesai, titik. Bukan kepada ilah-ilah lain katanya, katanya kitab suci kan. Ya itu yang kita jaga. Baik, Romo. Ya. Terima kasih. Terus kalau masalah apalah, kalau saya kaitkan dengan adat istiadat khususnya adat Batak ini kan agak apa dia, Romo? Tanda kutipnya ada sakralnya gitu, Romo. Ya biar aja adatnya adatnya Batak ya sih biar saja mereka melakukan adat Batak, kita diam saja. Yang penting kita nggak mengimani mereka, itu kan adat. Selagi kita nggak ikut-ikutan kan aman aja. Hanya kita menemani mereka ya, dan kita nggak mempercayai itu semuanya. Yang kita percayai hanya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Tetap kita menjaga toleransi juga menjaga, karena apa? Jangan kita terlalu kaku ya. Iya, Kalau iya. kita terlalu kaku nanti malah nggak punya teman kita, nggak punya saudara. Ya misalnya saudara kita semuanya Islam, terus kita menghina keyakinan mereka, ya nggak ada yang mau sama kita. Kita ortodok kok kolot banget dan lain sebagainya. Waduh, susah banget, nggak maju kita. Kita harus punya apa ya namanya standarisasi iman lah. Istilahnya SUP iman ortodok, standar operasional iman ortodok kita harus punya. Ya, boleh kita yakin banget sama ortodok, tapi jangan kolot dan kuno, karena ortodok itu artinya ortodok lurus ya, lurus atau benar, dan doksologi ya, dan keyakinan kepada pengucapan syukur kepada Allah, artinya punya keyakinan yang kuat pada Allah Sang Tritunggal kan gitu. Dan ingat Allah kita ya, Allah kita itu mencintai semuanya. Semua manusia, bahkan kitab suci mengatakan memberi hujan baik yang jahat maupun yang baik. Kalau orang Yunani mengatakan itu Otheos agapai kleftis kenikokiris. Jadi Allah itu mencintai maling dan juga mencintai orang yang rajin. Dua-duanya dicintai kan gitu. Loh, Allah aja demokrasi, apa lagi kita kan gitu ya. Kita ya demokrasi lah. Siapapun kita cintai. Tapi mengenai latria ya tetap latria kita pada Sang Tritunggal Maha Kudus kan gitu. Selesai sudah, kalau kita sudah punya keyakinan semacam itu, aman, kita di mana-mana aman, Pak. Yakinlah aman. Iya. Ya. Ya, makasih Romo buat pencerahannya. Ya, ya. Tapi Ya, bukan ada lagi. kompromi loh ya. Saya kembali lagi, kita bukan kompromi ya, bukan kompromi. Ya, kita nggak kompromi, tapi kita tetap punya rasa cinta, seperti Otheos agapai kleftis kenikokiris. Jadi Allah mencintai maling dan juga mencintai yang pekerja keras, ya, yang rajin gitu. Dua-duanya dicintai lah istilahnya, nggak membedakan, yang gitu. Tapi masing-masing pekerja itu punya risiko yang sendiri-sendiri. Maling risikonya ketangkap polisi. Pekerja yang rajin risikonya kecil, yaitu capek ya. Tapi plusnya adalah ya punya kekayaan nantinya. Maling juga gitu. Resikonya ketangkap polisi, tapi kalau nggak ketangkap polisi, duitnya banyak juga kaya juga kan gitu. Dua-duanya bisa kaya kan gitu. Tapi yang satu adalah capek ya resikonya, tapi yang lain ketangkap polisi kan gitu. Ya itu, Pak Erik. Ya. Ya, ada yang lain yang masih mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada, kita sudahi ya, Romo ya. Ya, terima kasih Ibu Agustina, Rina Agustina atas moderatornya hari ini. Kembali saya kembalikan kepada Ibu, silakan.
Ya, terima kasih Romo buat Ya. pengajarannya malam hari ini luar biasa sekali ya. Hmm. Tadi ajar oleh Romo. Oh, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akan menyudahi pertemuan kita. Doa tutup nanti akan dibawakan oleh Pak Yohanes Pavlos. Nanti mohon dengan kasih Romo untuk doa berkat ya, Mo. Ya, sama-sama. Iya, Silakan Pak Pak Yohanes Yohanes. Pavlos. Oke, ya. Gini, sebelum kita doa tutup, Romo capek nggak Romo? Nanti kita ngomong-ngomong sebentar. Oh boleh ya, tetap ya kita ngomong-ngomong sebentar ya, boleh silakan. Semua ini kalau kita tutup dulu dalam doa, terus nanti kita ngomong-ngomong lebih santai kan? Iya. Ya. Oke, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Dengan perantaraan doa-doa Bunda Allah dan semua orang-orang kudus, Rasul Yohanes dan Rasul Pavlos, Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu kiranya Sang Kristus Allah kami melalui permohonan dari Ibu kami yang tersuci, murni berkati Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria. Doa permohonan dari Datuk Moyang Sang Kristus kakek Yoakim, Nenek Hana, Cisung, Mitropan para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran. Doa permohonan dari Nektarius Pendapoleos, Efrem Katunagiotis, Efrem dari Neamagri, Jana Suci Serafim dari Sarov, Jana Suci Paisius Agioritis, Porfirius Kapsukalibitu, dan Jana Suci Yakobus Calikis, serta Jana Suci Agistra Pontus Tutamaturhu, Episkopos Kiprus, dan semua orang-orang suci. Melalui doa-doa para Bapak suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya, silakan Pak Antoko. Ya. Pak Yohanes Ya. Pavlos. Oke, terima kasih. Kita mau kongko-kongko sebentar. Ini masalah gini, kita ini kan di Bekasi kan udah istilahnya komunitas kita itu udah orangnya udah ada. Lah, kita ini gini Romo, kita ini kan pernah ngomong-ngomong sama mereka kan seperti yang pernah saya katakan sama Romo, kalau September kita mau liturgi gitu loh Romo. Karena kan puncak dari ibadah itu kan liturgi kan. Nggak mungkin kita tidak liturgi. Lah, Romo September pertengahan